Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarana an nusliha ma'isatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para sepuh, para bini sepuh, para anum, bapak-bapak, ibu-ibu, undangan yang dirahmati Allah. Malam ini kita bersama hadir di tempat ini, mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau dengan benar. Amin. Karena dalam satu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan pernah ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan terjadinya kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab waktunya kiamat itu, tetapi justru beliau bertanya, "Ma'a'datta laha?" Apa yang kamu siapkan kalau kiamat itu terjadi? Itulah pertanyaan yang kemudian ditanyakan oleh Rasulullah kepada orang yang bertanya, kapan terjadinya kiamat? Lalu orang ini menjawab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak punya banyak amal, tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Sungguh saya sangat mencintai engkau." Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mencintai Nabi kita dengan benar. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani itu mereka mencintai juga Nabi dan Rasulnya, tetapi kemudian tidak bisa masuk surga karena mereka menyimpang dari ajaran Nabi dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan satu doa, yang doa ini direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab untuk kemudian dibaca. Bacaan ini adalah doanya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini setiap selesai salat wajib dan salat sunnah selalu membaca doa ini, sehingga lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu ketika bertemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Umar bin Khattab, lalu menyatakan, "Kalau kamu ingin tahu bacaan Quran yang bagus itu, dengarkan bacaan Ibnu Mas'ud." Tapi kemudian di samping itu Rasulullah memberikan pernyataan, lalu tanya doa apa yang sering dia baca. Lalu kemudian besok harinya Abu Bakar secara bergiliran bersama Umar bin Khattab datang kepada sahabat Ibnu Mas'ud ini. Lalu kemudian menyampaikan pujian Rasulullah tentang bacaan Qur'annya Ibnu Mas'ud. Tapi di samping itu kemudian bertanya, doa apa yang kamu baca sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasi untuk kemudian kami baca itu. Dan doanya itu luar biasa, hadirin yang dirahmati Allah. Salah satu permohonan dan permintaannya itu agar bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW di surga yang paling tinggi. Doa yang dibaca Ibnu Mas'ud itu, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah,
saya bermohon iman yang tidak sedikit pun murtad, lalu nikmat yang tidak hanya berhenti di dunia tapi nikmat yang nanti bisa sampai di surga. Dan aku bermohon ya Allah bisa bersanding dengan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi dan kekal. Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaannya, beranikah kita berdoa kepada Allah, memantaskan diri berdoa kepada Allah, bisa bersanding dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi? Inilah muhasabah kita setiap maulid ini sebenarnya. Orang sekuat dan sehebat Muhammad Iqbal, salah seorang filosof dari Pakistan itu, filosof muslim yang luar biasa, catatan tulisannya, apapun yang beliau kerjakan luar biasa. Tapi perhatikan, ketika mau meninggal dunia pun sampai kemudian berwasiat dan kemudian didengar oleh keluarganya apa yang kemudian keluar dari ucapannya. Beliau mengatakan begini, Muhammad Iqbal, salah seorang filosof muslim dari Pakistan, dia mengatakan begini, Tuhan, jangan pertemukan aku dengan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku malu mengaku umatnya Nabi Muhammad, tetapi kelakuanku jauh dari apa yang dilakukan oleh nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallim. Seorang filosof muslim yang tekun belajar agama, dia kemudian banyak menulis juga tulisan-tulisan yang luar biasa tentang Islam, tapi sampai kemudian mengatakan malu ketemu nabiku Nabi Muhammad karena aku ini umatnya, tetapi kelakuanku jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang filosof muslim. Yang kedua, Syekh Akram Ridha menulis buku Kaifa Tujarina Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjadi tetangganya Nabi Muhammad saja nanti di surga. Karena sadar tidak bisa bersama dengan baginda Nabi, bagaimana bisa menjadi tetangganya Nabi saja, cara-caranya beliau kemudian tulis. Dan hebatnya yang ketiga, doa yang dibaca sahabat Ibnu Mas'ud yang nanti kita ingin baca bersama dan hafalkan, terus kita minta dan baca, memantaskan diri kita untuk bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah luar biasanya. Apakah kita pantas bisa bersanding dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Contoh kecil misalnya, ketika kemudian cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu diartikan hanya sekedar kita mengatakan cinta, tidak. Perhatikan dengan sedikit saja. Contoh dalam hadis seputar azan dan iqamah saja, Rasulullah SAW sudah menggambarkan itu. Siapa yang ketika kemudian dikumandangkan azan, lalu engkau kemudian tirukan apa yang dibaca oleh muadzin itu, kecuali nanti ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan hauqala la haula wala quwata illa billah, maka dia akan mendapatkan istana di surga. Satu. Hebatnya lagi kemudian seputar itu kemudian disebutkan siapa orang yang kemudian setelah azan dikumandangkan lalu kemudian dia berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, itu dia berselawat kepada Rasulullah, halat lahu syafaati, aku halalkan syafaatku kepada orang yang kemudian berdoa dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya itu. Pertanyaannya, kalau Rasulullah menyatakan halat lahu syafaati, aku halalkan syafaatku, bukankah kita sering meminta, memohon dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kenapa ketika adzan dikumandangkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan aku halalkan syafaatku kepada orang yang kemudian ketika menjawab adzan itu membaca doa itu? Dan seberapa banyak di antara kita kemudian jangankan untuk berdoa itu, kadang-kadang kita karena sibuknya berbicara, karena sibuknya ngerasani orang, azan sudah selesai pun kita tidak tahu, bahkan menyatakan mari duhur lah ya, asar mari lah ya. Mana syafaat yang kita minta kepada Rasulullah itu? Bukankah Rasulullah sudah menyatakan halat lahu syafaati, aku halalkan syafaatku
kepada umatku yang ketika selesai adzan dikumandangkan dia berdoa. Mana letak cinta kita? Kalau seorang filosof muslim saja seperti Muhammad Iqbal itu takut bertemu dengan Nabi karena malu, luar biasa. Tapi doa Ibnu Mas'ud ini luar biasa, dan kita ingin bersama-sama berusaha untuk itu. Hadirin yang dirahmati Allah, belum selesai itu kemudian mencoba berpikir tentang cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, saat itu banyak orang yang bersedih, termasuk diantaranya muadzin Bilal bin Rabah. Itu sangat bersedih beliau, sampai kemudian tidak bisa lagi mengumandangkan azan, dan itu tidak pernah diceritakan. Berapa kali disuruh untuk mencoba lagi, tidak bisa, sampai akhirnya memutuskan diri untuk hijrah ke Syam, yang sekarang itu pada waktu kemudian minta di zamannya Abu Bakar itu kemudian tidak dikasih, baru di zamannya Umar kemudian hijrah ke Syam. Satu saat ketika sudah hijrah ke Syam itu, malam harinya Bilal bin Rabah ini dimimpiin ketemu dengan baginda Nabi SAW. Tidak tahu kita pernah bertemu dengan Nabi tidak dalam satu mimpi itu, karena kalau bertemu Nabi tidak mungkin bohong dalam mimpi itu. Bilal bin Rabah kemudian disapa oleh Rasulullah dalam mimpi beliau, tidak rindukah engkau wahai Bilal kepadaku? Sudah lamakah engkau tidak bersama denganku? Kenapa engkau tidak menjenguk aku, kata Rasulullah dalam mimpi Rasulullah. Esok harinya Bilal bin Rabah kemudian naik kuda pergi ke Madinah, ke makam Rasulullah SAW. Di sana beliau kemudian menangis berdoa di depan makam Rasulullah SAW. Singkat cerita, selesai itu kemudian Bilal bin Rabah itu bertemu dengan cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husin yang tadi dibacakan. Hasan dan Husin itu ketemu. Dua orang yang kemudian dicintai ini kemudian memegang tangan Bilal. Wahai paman, kamu sudah lama tidak mengumandangkan adzan, kumandangkan adzan. Bilal yang awalnya itu sudah tidak bisa mengumandangkan adzan karena cintanya kepada Rasulullah sampai bersedih, cinta yang luar biasa. Saat itu karena yang meminta untuk mengumandangkan adzan itu adalah cucu baginda Nabi Hasan dan Husain, Bilal kemudian mau. Saat kemudian dikumandangkan azan zuhur pada waktu itu, Bilal bin Rabah kemudian mau karena permintaan dua cucu baginda Nabi ini. Ketika sudah dikumandangkan azan, apa yang terjadi? Ketika kalimat takbir Allahu Akbar, apa yang terjadi saat itu? Penduduk Madinah kemudian menjadi kaget karena ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini suara sahabat Nabi, ini adalah suara yang ketika ada baginda Nabi Muhammad selalu muncul dengan kumandang adzan seperti itu. Ketika kemudian dikumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, orang-orang bertambah kaget saat itu. Ingat betul, ini suara sahabat Nabi karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian apa yang terjadi ketika dikumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saat dikumandangkan itu, seluruh penduduk Madinah itu, yang laki-laki bahkan yang para perempuan, anak-anak keluar semuanya dengan menangis dan menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebegitukah cinta kita kepada Nabi Muhammad? Berapa kali adzan sudah dikumandangkan dan berapa kali kita mendengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tidakkah kita mendengar itu? Di mana letak cinta kita? Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Padahal Nabi Muhammad cintanya sangat luar biasa kepada kita, itu sangat luar biasa. Maka di dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu tiga sifat agung Rasulullah yang menggambarkan kecintaan Nabi kepada umatnya. Disebutkan di sana yang pertama, azizun alaihi ma anittum,
berat terasa penderitaannya Nabi itu, memikirkan umatnya. Yang dipikirkan adalah kita semuanya. Nabi Muhammad SAW memikirkan umatnya. Berat terasa Rasulullah itu memikirkan umatnya. Itulah keagungan seorang Nabi yang memikirkan umatnya. Apakah kita termasuk juga yang memikirkan bagaimana Rasulullah cintanya yang luar biasa, kita balas dengan cinta yang sebagaimana Rasulullah inginkan? Rasulullah SAW ketika diberikan doa yang kemudian mustajabah itu, bagi para nabi dan rasul diberikan doa yang kemudian akan dikabulkan oleh Allah, silakan minta. Tapi Rasulullah pending doa yang diberikan Allah ini nanti di akhirat untuk umatnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia pun, ketika kemudian merasakan sakaratul maut, Rasulullah kekasih Allah, orang yang nomor satu masuk surga, yang paling dicintai oleh Allah, merasakan sakarat. Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, ya Allah, kalau ada sakit seperti ini, timpakan saja kepadaku, jangan sampai umatku merasakan sakit ketika sakarat itu. Dari saking memikirkan, bahkan ketika mau meninggal pun mengatakan, ummati, ummati. Hebatnya Rasulullah SAW itu pada saat di Sirat nanti, ketika manusia-manusia sudah akan melewati Sirat, tinggal menentukan di jembatan itu apakah dia akan jatuh ke neraka atau kemudian bisa melewati dengan cepat, atau berjalan, atau berlari, atau kemudian merangkak. Saat setiap umatnya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad berada di ujung Sirat, Rasulullah berada di ujung Sirat, dan setiap umatnya yang mau lewat itu, lalu kemudian Rasulullah berdiri mengatakan, ya Rabb salim, salim, ya Rabb salim, selamatkan Tuhan, selamatkan Tuhan, selamatkan umatku. Luar biasa, di ujung Sirat mendoakan kita, setiap umatnya yang mau lewat, ya Rabb salim, salim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kemudian kita siapkan untuk bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW itu? Inilah yang menjadi muhasabah kita malam ini. Bisakah kita bersanding dengan Nabi Muhammad SAW? Bukankah menurut penelitian, ini luar biasa, mungkin ini bapak-bapak dan ibu-ibu banyak yang belajar, bahwa setiap salawat yang kita baca itu akan punya pengaruh besar terhadap diri kita. Saya membayangkan kalau setiap orang kemudian banyak bersalawat itu kepada Nabi, akan merubah perilaku dirinya, sungguh luar biasa, akan makmur, sejahtera dan bahagia seluruh umat ini. Karena pasti akan ada pengaruh yang benar dengan salawat yang benar itu. Bukankah di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas salawat satu orang dengan satu kali salawat itu dengan 10 kali. Dan berapa kali kita membaca salawat akan banyak. Bahwa repetition, bahwa pengulangan-pengulangan dari apa yang kita ucapkan akan terinternalisasi di dalam diri kita. Begitupun dengan salawat itu, akan ada banyak perubahan, sesungguhnya akan menjadi baik. Bayangkan saja, saya sering memberikan contoh, misalnya, bukankah kita suatu saat kita akan disakiti orang? Kita pernah disakiti orang. Coba bayangkan, saat kita disakiti orang, betapa sakitnya kita. Tapi tidakkah kita pernah berpikir bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah juga disakitin?
Kita tidak pernah sesakit Nabi Muhammad. Rasulullah SAW pernah dilempar batu, Rasulullah pernah kemudian dikasih tai onta, Rasulullah pernah di punggungnya dikasih tai kambing, Rasulullah pernah dikatakan orang gila, Rasulullah pernah dikatakan tukang sihir. Pernahkah kita dalam hidup ini pernah dilempar orang? Belum pernah. Ngamuk kita carok, Pak. Pernahkah ada orang yang kemudian dikasih tai kambing di sininya marah, Pak, carok? Rasulullah mengalami itu semua, orang nomor satu yang paling mulia dan terhormat di akhirat. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Hebat, luar biasa. Maka orang yang membiasakan diri bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika dirinya merasakan satu saat disakiti orang, dibuli orang, tetangganya mungkin, atau siapapun, dia sakit, dia kemudian merasakan, ya Rasulullah, engkau sungguh punya kecerdasan emosi yang luar biasa. Aku baru saja disakiti sudah sakit luar biasa, padahal aku belum dilempar orang, padahal orang itu belum mengatakan aku orang gila, padahal orang itu belum ngasih tai onta di punggungku sebagaimana engkau. Maka kemudian saat sakit pun kemudian kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Luar biasa, akan ada perubahan. Orang yang kemudian bisa marah, pantas dan layak marah, tapi dia kemudian ingat dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah, kamu akan dapat surga. Dia akan berhenti, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Itulah orang yang bersalawat kepada Rasulullah yang sudah terinternalisasi di dalam dirinya karena banyak bersalawat kepada Nabi. Bukankah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi akan begitu sangat sayang dan cinta kepada istrinya, sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istrinya dengan baik? Akan tidak mungkin kontradiktif orang yang banyak bersalawat kepada Nabi lalu kemudian dengan mudah memukul istrinya. Tidak akan. Karena baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, tidak pernah mengangkat tangannya di keluarganya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, pembantunya bahkan. Rasulullah baru mengangkat tangan ketika mau jihad. Tapi kita dengan mudahnya mengangkat tangan, memukul. Bukan begitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak sampai seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah bagaimana kita menginternalisasi selawat dalam diri kita ini. Bukankah Nabi Muhammad SAW memberi contoh? Minum saja, air minum ini diberikan contoh. Rasulullah SAW pakai tangan kanan, tapi betapa banyak di antara kita menyepelekan sunnah Nabi, kita bahkan minum pakai tangan kiri. Di mana letaknya itu? Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan membaca bismillah, lalu setiap yang kita minum itu dengan 3 kali tegukan, glek glek glek, setelah itu berhenti dulu, setelah itu bismillah, glek 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 3. Itu luar biasa hasilnya. Tapi kenapa kita tidak ingat sama Rasulullah saat minum? Yang terjadi adalah ketika kita kehausan, tidak ada glek 3 kali, yang ada glek 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 glek, glek sampai kok besar, alhamdulillah. Mana Rasulullah? Bagaimana kemudian bisa mengucapkan cinta kepada Nabi? Bukankah luar biasanya? Inilah masalahnya. Pantaskah, layakkah kita kemudian bersanding dengan Nabi? Coba Bapak dan Ibu praktekkan, sedikit saja dirubah. Ketika kita biasa dengan glek 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 3, bismillah, alhamdulillah, sudah berhenti. Setelah itu bismillah, akan ada luar biasa di dalam pencernaan tubuh kita. Luar biasa. Kita tidak akan menjadi orang tamak, kita tidak akan menjadi orang serakah, kita tidak akan menjadi orang yang tidak sabar. Dan Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa. Minum saja ingat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ya Rasulullah, engkau mengajarkan hal yang luar biasa. Kecil dan banyak yang kita kemudian tinggalkan. Apakah kita akan seperti Muhammad Iqbal? Apakah kita akan seperti Syekh Akram Ridha? Ataukah kita berani berdoa seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang minta bersanding dengan Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi? Kitalah yang kemudian bisa bermuhasabah nanti malam dan seterusnya. Di mana letak cinta kita kepada Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad mencintai kita luar biasa? Harisun alaikum. Rasulullah itu ingin kita semuanya selamat. Kita ingin kemudian menjadi selamat, dan Nabi kita juga menginginkan kita selamat semuanya. Maka ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud Nabi, umatku, ada apa itu? Malaikat tanya sama Muhammad, umat,
Sampai kemudian dalam riwayat separuh penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad, dan bahkan di riwayat lain dikatakan 2/3 umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga. Apa ndak karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Muhammad wasallim. Lalu kapan kita ingat kepada Rasulullah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh masuk masjid saja kemudian kita berdoa bismillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, Allahumma salli ala Muhammad wasallim. Rajin bersalawat di setiap tempat dan setiap waktu. Itulah orang yang kemudian akan menginternalisasi di dalam dirinya bagaimana kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang tidak mudah, tapi kitalah yang tahu seberapa dan sesungguhnya belajar untuk bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, menurut riwayat siapa yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang yang kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini sangat selalu ingin bersama dengan engkau. Tapi aku sadar ya Rasulullah, nanti kalau masuk surga aku tidak mungkin bisa berkumpul dengan engkau karena engkau tingkatannya jauh lebih tinggi dariku. Aku sadar tentang itu, tetapi itu berat ya Rasulullah untuk tidak bisa bersama dengan engkau." Ini ada orang yang mengadu kepada Rasulullah, berat sekali untuk berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Walaupun aku sadar nanti, walaupun nanti masuk surga sekalipun, maka tidak mungkin bisa berkumpul dengan engkau. Rasulullah ketika dicurhatin begitu, Rasulullah diam dulu. Sampai kemudian turun ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 69. Bapak dan ibu bisa baca itu. Siapa yang kemudian dijawab oleh Allah yang bisa bersanding bersama dengan para nabi itu? Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Yang bisa bersama dengan para nabi itu di surga itu, kelompok yang pertama adalah as-siddiqin, orang yang jujur dalam beragamanya. Yang kedua syuhada, orang-orang yang syahid di medan pertempuran, berjuang karena Allah, membela agama Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, termasuk para syuhada itu. Amin ya rabbal alamin. Syuhada, siddiq dalam beragama, dan kemudian orang-orang soleh. Jadi siapapun masih punya kesempatan dan terbuka bisa bersama dengan para nabi dan rasul di surga yang paling tinggi, asalkan tergolong kepada orang yang siddiq dalam beragama, jujur dalam beragama, orang yang syuhada, yang mau bertempur dan membela agama Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang soleh. Dan ini ada kajian khusus, siapa orang yang siddiq dalam beragama, siapa yang termasuk syuhada, siapa yang kemudian orang-orang yang soleh itu. Bapak dan ibu bisa nanti kaji tafsirnya karena tidak mungkin saya sampaikan sekarang. Tetapi jawaban yang pertama, yang bisa bersanding dengan baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tergolong siddiq dalam beragama, jujur dalam agamanya. Dan itu kalau mau tahu contoh orangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar itu digelari oleh Rasulullah adalah As-Siddiq karena beragamanya jujur. Bayangkan saat di zaman dahulu di mana kemudian tidak mungkin berpikir tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, saat itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mempercayai perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah tanpa bertanya apapun. Saya percaya. Itu zaman dulu. Sekarang pun masih orang bertanya. Zaman dulu langsung Abu Bakar, ini orang yang agamanya siddiq, jujur dalam beragama. Dia tidak ada kenifakan dalam beragama. Contoh dalam kenifakan beragama itu adalah saat banyak orang kita menjadi orang baik, tapi saat sendirian kita berani bermaksiat. Itu contoh dari orang yang nifak dalam agamanya. Bukankah Rasulullah SAW mengkhawatirkan, mencemaskan umatnya? Salah satu diantaranya adalah umatku suka berbuat riya. Umatku suka punya yang namanya an-nafsul khafi, nafsu yang tersembunyi.
Apa yang maksud dengan nafsu tersembunyi adalah saat banyak orang dia menjadi orang baik, tapi pada saat sendirian dia berani bermaksiat kepada Allah. Dia tidak jujur dalam beragamanya. Bertanyalah kepada kita, termasukkah kita, dan di mana posisi kita dalam siddiq, dalam beragama yang bisa bersanding dengan Nabi kita. Syuhada yang Imam An-Nawawi itu membagi syahid itu 3. Ada yang syahid dunia akhirat, yaitu yang mati dalam peperangan. Ada yang kemudian syahid akhirat saja, di antaranya adalah orang yang mati kena taun, wabah, orang yang kemudian mati tenggelam, orang yang mati terbunuh, lalu kemudian orang wanita yang kemudian melahirkan dan dia berjihad dengan lahirnya itu termasuk dari kelompok syahid akhirat. Tapi juga ada kelompok syahid dunia, orang yang kemudian berpura-pura perang tapi kemudian dia sebenarnya mau mencuri harta rampasan perang, atau orang yang lari dalam peperangan lalu dia terbunuh tapi sebenarnya dia takut. Ada banyak yang dibahas. Yang terpenting yang bisa bersama dengan para nabi di surga yang paling tinggi itu adalah orang yang siddiq dalam beragamanya, syuhada, dan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh ini ada bahasan dan kajian khusus. Yang kedua, orang yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW tadi adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dengan benar. Siapa yang mencintai Nabi dengan benar itu adalah orang yang senang dengan kebiasaan-kebiasaan Nabi. Kalau Rasulullah SAW senang puasa Senin Kamis, dia berusaha untuk menyenangkan apa yang kemudian cintanya kepada Rasulullah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau tadi dibilang orang makan, orang minum, mau meniru Rasulullah SAW, dia mau ke kamar mandi pun sekecil apapun dia perhatikan. Rasulullah mengajarkan kaki kiri masuk dulu, lalu kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lalu kemudian dia dalam hatinya membaca bismillah, lalu dibuka. Itu sekecil itu sudah kemudian memikirkan apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebegitukah kita? Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istrinya dengan lembut? Pada saat mau ke masjid saja masih mencium kening istrinya. Berangkat ke masjid, betapa luar biasanya. Inilah orang yang kemudian mencintai Rasulullah dengan benar, apapun kebiasaan Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi menyebutkan orang yang kemudian tergolong mencintai Nabi, paling tidak dia pernah melakukan satu sunnah Nabi, sehingga kemudian tidak tergolong kepada orang yang ingkar kepada sunnah Nabi. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika kamu diperintah kepada sesuatu, lakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Minimal kita pernah melakukan itu. Sholat duha, silakan. Yang tidak biasa, yang sudah biasa bersyukur pada Allah, bisa istiqomah. Jamaah lakukan, karena itu bagian dari sunnah Nabi. Apapun yang dicintai oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, bentuk cintanya kemudian dia lakukan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Dan setiap dia melakukan aktivitas karena ingat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saat mau minum, berdiri dia, tapi ingat kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, engkau mengajarkan duduk. Lalu dia duduk, dia mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim sambil minum. Luar biasa. Dan tahukah secara medis bahwa ternyata orang yang kemudian melakukan banyak sunnah-sunnah Nabi ini sebenarnya adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Secara kesehatan pun begitu baik. Rasulullah mengajarkan mau tidur saja dibiasakan berwudu. Karena orang yang tidur dalam keadaan berwudu, dia dihitung di samping dia ada malaikat yang mendoakan dia, ya Allah ampuni dosa dia. Yang mendoakan malaikat sampai bangun ketika jam 3 misalnya, setengah 4. Tapi betapa banyak di antara kita tertidur pun bahkan tidak pernah membaca doa, tapi kita main HP dan tertidur. Lalu di mana cinta kita? Cinta yang mana? Cinta itu harus sweet. Tanya sama ibu-ibu kalau tidak percaya. Cinta itu tidak cuma kata-kata. Cinta itu Pak, yang penting praktek Pak. Kan seperti itu. Itu tanya sama ibu-ibu. Ya, walaupun sekarang katanya Bapak, banyak ibu-ibu sudah tidak cinta juga sama sunnah Nabi. Iya, karena banyak perempuan yang tergantung kepada uang. Perempuan banyak mengatakan, Bu, ada uang abangku sayang, tak ada uang ku tendang kau. Itu
Padahal sunnah Nabi betapa sudah mengatakan, para perempuan, kalau suamimu kemudian minta, siap-siaplah, terima dia, ibadah yang baik. Itu luar biasa. Saya sering memberikan contoh bapak dan ibu dalam bimbingan perkawinan itu, tidak hanya menjadi seorang istri yang soleha. Apa istri soleha itu? Kalau ingin kemudian belajar bagaimana mencintai Rasulullah, para perempuan pun satu, jadilah istri soleha. Apa istri soleha? Satu, kalau dipandang suaminya selalu tersenyum dan menyenangkan. Jadi berjanjilah para ibu yang ikut maulid, setiap malam, setiap waktu sering maulid, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dipandang suaminya selalu menyenangkan. Ya, jadi mulai sekarang sudah janji ya bapak, jadi mulai ngok marongok pak, ambu pak, ada wana molot te apa, dari molot ngok marongok be, bena apa mah. Satu. Yang kedua, kalau diperintah taat. Yang ketiga, kalau ditinggal suaminya bisa menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan tidak hanya menjadi istri soleha, tapi menjadi bidadari surga. Rasulullah SAW gambarkan para perempuan yang ingin menjadi bidadari surga, syaratnya ada 3. 1, al-wadud, al-walud, al-aud. Apa al-wadud? Al-wadud itu adalah penuh kasih sayang, penuh kesantunan, penuh kelembutan ketika berbicara, berbuat kepada suami dan anak-anaknya. Itu calon bidadari surga, dan itu yang ikut maulid. Nah, malarat. Ibu-ibu juga punya beban itu ya. Al-wadud, coba perhatikan. Kalau kemudian Rasulullah SAW gambarkan ada keluarga yang akan diberikan keberkahan oleh Allah, tandanya adalah penuh dengan kelembutan. Suaminya berbicara penuh kelembutan, istrinya berbicara dengan kelembutan, anak-anaknya juga bersuara di rumah itu dengan kelembutan. Ini baru ikut maulid semuanya. Tapi kalau kemudian sudah keras, saya mengatakan begini sama calon-calon manten laki-laki itu, nah nanti orang yang akan menjadi istri soleha itu al-wadud. Kalau suaminya volumenya 8, maka kamu harus volumenya 7. Jadi calon bidadari surga itu ketika sudah ikut bagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, saat kemudian disapa oleh suaminya, misalnya mengatakan, "Dek," calon bidadari surga akan menjawab, "Engki," itu calon bidadari surga. Nanti kalau suaranya kemudian volumenya 6 misalnya, "Dek," maka calon bidadari surga akan menjawab, "Engki." Sepalang mun pas tepak lagi nasongkan itu, pas songkan, pas sakit, pas ngocak, "Dek," calon bidadari surga akan menjawab, "Iya mas." Tapi saya bilang, kalau ada seorang perempuan istri ketika disapa suaminya, "Dek," langsung sambil mencela, "Apa ini mas?" Itu sudah bukan bidadari surga. Dada maulidnya kapan? Benar dari maulid le. Insyaallah, Allahumma sholli ala Muhammad sallim. Tapi memang Pak, memang ini penting Pak ya. Kalau istri bapak itu kemudian diam, biasanya kan cerita-cerita Pak, cerewet. Kalau istrinya diam, itu gampang cara mengalahkannya. Caranya bagaimana? Caranya Pak, seperti pepatah bahasa Indonesia. Apa itu? Diam itu emas. Jadi kalau istri banyak diam biasanya cerita, segera bawa ke toko emas. Itu selesai, itu bukan baterai ya, tapi paling tidak itu perhatian. Yang kedua, al-walud, artinya siap punya anak berapa saja yang diinginkan oleh suaminya. Itu calon bidadari surga. Termasuk prosesnya Pak. Bapak itu suka, ibu siap. Tidak ada lagi istilah kemudian ada uang, abangku sayang, tak ada uang kau kutendang gitu. Ada lagi sekarang yang baru-baru itu, yang viral itu, dengan kalimat-kalimat kata-kata dari perempuan. Dia mengatakan, "Bang, mas, sekarang semuanya harga naik, maka gaji dan honormu, uangmu ke aku harus lebih naik juga. Kenapa kalau tak naik? Kau tak boleh naik aku." Itu bahaya, itu bahaya.
Tidak ada itu begitu ajarannya. Bukankah Rasulullah mengajarkan menjadi bidadari surga itu adalah orang yang siap melayani suaminya. Dan hebatnya, inilah luar biasanya yang digambarkan oleh Rasulullah. Calon bidadari surga itu adalah al-aud. Ini penting dan ini banyak tidak diketahui oleh para wanita. Rasulullah menggambarkan ciri calon bidadari surga itu adalah al-aud. Apa itu? Bila bertengkar dengan suaminya, maka tidak menunggu besok hari, tapi hari itu juga atau malam itu juga, kata Rasulullah, dia ambil tangan suaminya lalu mengatakan, "Mas, aku tidak bisa tidur malam ini kalau kau tak maafkan aku." Itulah calon bidadari surga. Begitu ibu-ibu, begitu istrinya bapak-bapak, insya Allah baru itu calon bidadari surga ya. Tapi kalau ditunggu besoknya, itu disuruh Tina laki nama oleh tahu Tina maaf ngerasa ada tak siapa setan besok harinya Tina peneng. Itu yang terjadi. Tapi orang yang berpikir bagaimana kemudian bisa bersanding dengan Nabi, hatta seorang wanita pun akan menjadi bidadari surga, dia kemudian akan mengambil tangan suaminya malam itu, dia akan mengatakan, "Sayang, aku tak bisa tidur kalau kau tak maafkan aku." Itu luar biasa. Itu baru ibu-ibu ikut maulid. Nah, hasilnya begitu ya. Ada pertanyaan kemarin, "Ustadz, kalau yang salah itu saya, wajar minta maaf, tapi kalau yang salah bapak gimana? Apakah saya tetap akan minta maaf?" Saya bilang, kalau anda ingin tetap menjadi bidadari surga, kamulah yang pertama minta maaf. Kenapa? Karena laki-laki itu kadang egois. Saat kemudian dia minta maaf, "Mas, aku minta maaf ya, aku yang salah." Tapi apa kemudian? Laki-laki baru mengatakan, "Enggak sayang, aku yang salah, aku minta maaf." Baru minta maaf setelah istrinya minta maaf. Tapi begitulah indahnya. Tinggal sekarang, maukah kita kemudian bersanding dengan Rasulullah SAW dengan syarat yang kedua, mencintai Rasulullah SAW dengan benar, yaitu dengan mencintai apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Dan setiap dia lakukan, tunjukkan, "Ya Rasulullah, aku mencintai engkau, aku melakukan ini karena aku cinta kepada engkau, aku melakukan puasa karena cinta kepada engkau, aku lakukan umroh karena aku cinta kepada engkau." Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, orang yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang banyak bersujud atau orang yang kemudian salatnya bagus. Ini didasarkan pada riwayat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, salah seorang pembantu Nabi Muhammad SAW, ketika sudah melayani Rasulullah SAW, kemudian dia ditanya oleh Rasulullah, "Sal, kamu minta apa?" kata Rasulullah. Rabi'ah ditanya oleh Rasulullah, "Sal, minta apa kamu?" Lalu kemudian dia mengatakan, "Inni as'aluka murafaqata fil jannah." Aku cuma ingin bisa bersanding dengan engkau ya Rasulullah di surga. Ghairu dzalik. Yang lain selain itu apa lagi? Huwa dzak, cukup itu saja ya Rasulullah. Coba bayangkan Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami yang selalu membantu Rasulullah itu, salah seorang pembantu Rasulullah, ketika ditanya, "Kamu minta apa?" Apa yang dijawab oleh dia? Dia menjawab, "Saya hanya ingin bersanding dengan engkau ya Rasulullah di surga." Lalu Rasulullah menawarkan yang lain. Selain itu apa lagi? Huwa dzak, cukup itu saja ya Rasulullah. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan, kalau kamu ingin tahu orang yang paling zuhud, contohnya adalah Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Ketika ditawari oleh Rasulullah SAW, "Minta apa lagi selain bersanding denganku di surga?" Dia kemudian mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah, cukup itu saja." Hebat. Bagaimana kalau bapak dan ibu ketemu dengan Rasulullah ditawarkan, "Mau apa kamu? Mau apa kamu?" Bisakah seperti itu? Hanya menyatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bersanding." Apalagi setelah itu, sebu ya Rasulullah, nikah compok tak ada, nikah tak di mobil, nikah semua akan disebut. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami menyatakan, "Huwa dzak, cukup itu saja ya Rasulullah." Apa kemudian yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami? "Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud." Bantu aku memenuhi keinginanmu agar kamu bisa bersanding denganku di surga. Tentu itu di surga yang paling tinggi, karena Rasulullah itu tempatnya di paling tinggi. Surga itu bertingkat-tingkat, dan kemudian dia bermohon bisa bersanding dengan Rasulullah, tentu di surga yang paling tinggi.
bantu aku memenuhi keinginanmu agar bisa bersanding denganku di surga dengan banyak melakukan sujud. Artinya banyak melakukan salat. Hadirin yang dirahmati Allah, sekedar informasi dan ini penting, bahwa sujud itu adalah posisi yang paling luar biasa dekatnya seorang hamba kepada Allah. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud, perlama sujud. Dan ternyata menurut penelitian luar biasa, seorang yang kemudian masuk Islam, dia orang barat, seorang peneliti, seorang dokter, namanya Dr. Fidil Ma'alari, dia kemudian masuk Islam gara-gara apa? Karena dia melihat ada orang Islam yang beragama, ketika kemudian dia dalam ritual agamanya itu sujud. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sujud itu ternyata akan membuat orang itu anti stroke. Orang yang kemudian sujudnya benar dan lama, maka dia akan anti stroke. Kenapa? Karena stroke itu ada di saraf. Perhatikan, tidak ada satu gerakan apapun yang bagus untuk bisa memenuhi otak kita ini dengan oksigen dan darah, kecuali posisi dalam keadaan sujud. Maka dia meneliti, karena dia seorang dokter, bahwa ternyata otak kita ini butuh oksigen dan darah, dan yang bisa memompa ke otak kita dengan sempurna saat seorang manusia dalam posisi sujud itu. Hebat, luar biasa. Anti stroke kalau dia kemudian sujudnya lama, salatnya banyak, anti stroke. Karena apa? Sujudnya benar. Coba perhatikan, kalau salatnya benar, baca saja seperti Rasulullah. Misalnya bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali seperti itu saja sudah lama itu. Tapi prakteknya kita kadang-kadang jauh dari Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kamu lihat ketahui aku salat. Apa yang terjadi? Baru sujud saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana bisa memompa darah? Itu memang tidak ada dalam fikih. Fikihnya menyatakan sudah baca itu saja. Tetapi dalam banyak hadis Rasulullah menyatakan perbanyaklah kamu berdoa waktu sujud. Bukankah Rasulullah pernah sujud selama beliau dalam keadaan berdiri? Coba berdiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kulhu saja. Qul huwallahu ahad. Itu segitu lamanya. Rasulullah kemudian apa lalu yang kemudian dibaca? Ternyata menurut Imam An-Nawawi, Bapak Ibu boleh berdoa apa saja minta kepada Allah, bahkan tidak dengan bahasa Arab. Jadi setelah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, Bapak dan Ibu boleh minta kepada Allah curhat apa saja, yang lama tidak apa-apa. Dan efeknya secara medis pun otak kita ini akan dipasokin oksigen dan darah dengan baik sehingga kemudian menjadi sehat. Ini penting. Seorang barat saja masuk Islam gara-gara melihat sujud itu. Bukankah kita ini banyak belajar agama tapi kemudian tidak paham agama? Contoh misalnya, ada seorang peneliti, dokter ahli kulit. Dia seorang dokter ahli kulit, tahu betul dia. Karena dia seorang profesor ahli kulit, ya. Tajaten Tahasen namanya. Profesor Tajaten Tahasen itu paham betul bahwa kulit ini terdiri dari 3 lapis. Nanti kalau sudah lapis ketiga, ketika dibakar tidak akan panas. Tidak akan panas. Maka dia kemudian mengatakan tidak percaya kepada agama-agama itu tentang siksaan neraka. Kenapa? Karena dia tahu kalau kemudian kulit sudah dibakar, maka dia tidak akan merasakan sakit ketika sudah di kulit ketiga, lapis ketiga. Jadi lapis itu ada 3 kulit itu, ada epidermis, dermis, dan didermis. Jadi kalau sakit dibakar, kena api saja sakit. Nanti kalau kedua itu masih sakit, tapi kalau ketiga sudah tidak sakit. Maka dia mengatakan tidak perlu ada agama yang mengatakan neraka itu. Pernahkah kita kemudian sama seperti ini pemikirannya? Dia menjadi masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara kemudian dibacakan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Kita sering baca tapi tidak paham itu. Kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kulit mereka terbakar hangus, lalu aku ganti dengan kulit yang baru agar merasakan sakitnya kena azab. Baru dia sadar
ini pasti wahyu Tuhan, ini pasti wahyu Tuhan, karena memang mengatakan bahwa kulit yang baru akan diganti. Karena dia seorang profesor tentang ahli kulit, paham betul dia tidak akan merasakan sakit manusia ketika dibakar, karena sudah dilapis ketiga itu tidak akan merasakan sakit. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan ketika kulit mereka sudah terbakar hangus, lalu Allah ganti dengan kulit yang baru dia sadar ini Quran pasti wahyu Tuhan, dia masuk Islam gara-gara itu. Kita setiap hari baca Al-Quran, apa pengetahuan apa yang kita dapat sehingga kemudian keimanan kita bertambah kepada Allah gagal kadang-kadang. Inilah luar biasanya buat perenungan kita. Kalau orang-orang di Palestina itu sampai mengatakan begini, Pak, kamu udah usah kasihan sama kami karena kami sudah jalannya surga ada, tapi kami ini kasihan kepada kalian yang terlalu terlena dengan dunia, yang Rasulullah SAW kemudian cemaskan dan khawatirkan, aku takut umatku ada kelompok manusia yang kemudian lupa terhadap akhirat. Dia menikmati dunia dan tidak lupa, sangat tidak ingat kepada akhirat. Kami ini sudah jalannya bisa dengan jalan syahid seperti ini, tapi kami kasihan kepada orang-orang yang tidak pernah ada kepedulian, tidak pernah kemudian berusaha untuk menjadi orang yang tidak ternikmat dunianya itu. Kita ini terlalu terlena, enak kita ini, enak, aman, nyaman. Tapi kenapa kemudian salat pun kita menjadi ogah-ogahan, kita menjadi malas. Bagaimana mencintai Rasulullah dengan benar? Kalau Rasulullah SAW menyatakan yang bisa bersanding denganku nanti bersamaku adalah orang yang banyak sujud. Mulai sekarang sujudnya yang lama, perbanyak salat. Tahukah ibu-ibu, sudah ada penelitian juga bahwa kalau kemudian bentuk tubuh itu akan bagus pada seorang wanita ketika sujudnya itu benar dan lama. Bahkan para wanita dadanya akan menjadi bagus ketika sujudnya benar. Bahkan para wanita yang hamil tidak akan lahir dalam keadaan sungsang manakala dia kemudian sujud pada saat dia dalam kondisi hamil. Dan itu lama. Dan berapa banyak muslimah-muslimah ketika hamil kemudian dia malas, aduh malas, padahal ajaran agama itu sudah diajarkan oleh Allah sesuai dengan fitrah kita. Maka kalau ingin kita bersanding dengan Nabi Muhammad, perbaiki sujudnya, perlama sujud, lalu berdoa kepada Allah, minta apa saja. Kenapa rahasianya salah satunya? Kenapa sholat duhur itu paling banyak rakaatnya? Coba zuhur, qobliyah, ba'diyahnya paling banyak. Subuh biasa, Pak, asar biasa, maghrib biasa, isya juga biasa. Tapi coba duhur, sebelum duhur ada tahiyatul masjid misalnya, kalau ke masjid 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur. Sesudah duhur, duhurnya saja 4. Setelah itu 2 rakaat, ba'diyahnya 4 lagi. Banyak sekali rakaatnya. Apa rahasianya di balik itu? Orang sudah jam 11 ke atas, apalagi dia sudah bekerja, ininya sudah stres, otaknya ini oksigen dan darahnya sudah sedikit, bahaya itu, bahaya. Maka Allah tahu itu, dipanggillah ada waktu sholat, karena Allah yang mengatur itu. Orang yang kemudian di awal waktu sholat lalu kemudian dia sholat, maka rakaatnya di duhur itu banyak. Maka sebenarnya perpanjang waktu duhur itu untuk iqamahnya, diberi kesempatan orang-orang yang baru datang. Kenapa? Karena saat itu otaknya sudah sakit, stres, maka butuh untuk sujud kepada Allah, sehingga ketika dia lama sujudnya, banyak rakaatnya, maka dia kembali akan menjadi orang yang normal. Itu rahasianya salah satunya. Jadi yang bisa bersanding dengan Nabi adalah orang yang sujudnya benar, orang yang sujudnya banyak, artinya dia melakukan sholat di mana-mana. Paling tidak, hadirin yang dirahmati Allah, istiqomahlah dalam satu, salat wajib, itu sudah kewajiban kita. Yang kedua, salat rawatib 12 rakaat, yang itu nanti akan dijamin istana di surga. Yang ketiga, salat duha. Yang keempat, salat tahajud. Itu saja diistiqomahi, itu sudah luar biasa. Karena cinta kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Kita berusaha untuk bisa bersanding dengan Nabi Muhammad karena banyak sujud itu. Yang keempat, saya singkat-singkat saja. Yang keempat adalah orang yang bisa bersanding dengan Nabi itu adalah orang yang akhlaknya bagus. Rasulullah SAW menyatakan,
nanti orang yang paling dekat kedudukannya di akhirat bersamaku adalah orang yang ahsanul khuluqah, orang yang paling bagus akhlaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah sampai kemudian Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa bersalawat? Salah satunya wa innaka la'ala khuluqin adzim, karena Allah tahu bahwa Nabi Muhammad itu punya akhlak yang luar biasa, punya adab yang luar biasa. Bapak Ibu jangan gampangkan akhlak ini. Akhlak ini adalah sesuatu yang menentukan kedudukan kita nanti di akhirat. Bersanding dengan Rasulullah karena dia punya akhlak yang baik. Bukankah sekarang banyak orang tua yang nangis karena melihat anak-anaknya yang sudah tidak berakhlak, anak-anaknya yang sudah tidak beradab? Siapa yang salah itu? Bukankah para ulama zaman dahulu kalau dia punya 50 tahun dalam hidupnya, 20 tahun belajar ilmu dan 30 tahun sebelumnya dia belajar adab. Kita ini kadang-kadang salah sebagai orang tua, harusnya mengajarkan anak. Kalau Rasulullah menyatakan bahwa orang yang paling dekat kedudukannya nanti di akhirat adalah orang yang akhlaknya baik, sesungguhnya para bapak ini mengajarkan anak-anaknya pertama adalah akhlak. Diajari anaknya, nak, bagaimana kalau makan, bagaimana kalau minum, bagaimana kalau ke kamar mandi, bagaimana kalau mau tidur, diajarkan sesuai dengan akhlak Nabi. Tapi banyak diantara kita lepas tanggung jawab tentang itu. Anaknya diajarkan les ini dulu, les ini, tidak perhatian dengan akhlak. Tapi akhirnya anaknya menjadi anak yang pintar tapi hampir tidak punya akhlak. Baru sekarang menangis jadi orang tua. Kenapa anak saya seperti ini? Karena kita salah mengajarkan. Yang harusnya diajarkan adalah akhlak. Kita berdoa kepada Allah. Doanya di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Orang tua yang merasa anaknya kemudian punya masalah, berdoalah kepada Allah. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu untuk membuat anak kita kemudian kembali ke jalur yang benar. Banyak orang tua yang menangis karena tidak diajari akhlak. Rasulullah menyatakan yang paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat denganku adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Yang kelima, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Ini ada hadis penting, itu riwayat dari Ka'ab bin Ujrah yang kemudian menyebutkan, ya Rasulullah, saya senang kepada engkau, berapa saya harus bersalawat kepadamu? Lalu kemudian Rasulullah, terserah kamu, seperempat dalam zikirku dan setiap. Lalu kemudian dijawab, tidak apa-apa, lebih banyak lebih bagus. Bagaimana kalau setengah zikirku, omonganku adalah salawat? Bagus. Bagaimana kalau 3/4? Bagus. Bahkan ketiga, bagaimana kalau seluruh ucapanku adalah salawat? Maka Rasulullah menyatakan, maka kamu, apa yang menjadi hajatmu akan dikabulkan oleh Allah dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Itu luar biasanya salawat. Nah, ibu, bapak yang dirahmati Allah, tinggal 2, tapi tidak saya jelaskan. Tidak apa-apa bu, pak. Saya menyatakan, menyampaikan ini adalah yang disampaikan Rasulullah. Saya sama teman-teman saya mengatakan, jangan terlalu banyak lucu. Umat itu sudah perlu untuk ilmu dan bagaimana mempraktekkan, bukan pulang setelah itu lucu-lucu. Apa yang didapat? Hampir tidak pernah ingat kepada Rasulullah. Saya bersalah nanti di hadapan Allah. Tinggal 2 sedikit. Orang yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad yang kedua, yang keenam adalah orang yang kemudian mau berkumpul dan merawat anak-anak yatim. Siapa di antara kita yang mampu untuk bisa merawat anak-anak yatim dengan sungguh-sungguh dan kemudian menjadikan baik, maka dia akan bisa bersanding dengan Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang merawat anak yatim nanti kedudukannya di surga seperti ini, kata Rasulullah, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dan yang terakhir, siapa yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang punya anak perempuan, lalu dia rawat anak perempuannya dengan baik, dia didik anak perempuannya dengan baik, lalu dia nikahkan. Sampai pun ada masalah dengan anak perempuannya, bercerai dengan suaminya, dia kembali kepada kamu sebagai orang tua bersabar menerima dia, anakmu kembali, lalu kemudian berusaha melindungi dan menjaganya serta mencarikan lagi. Maka orang tua yang sabar dengan 2 atau 3 anak perempuan, dia rawat, dia jaga sampai seperti itu sabarnya, maka kedudukannya nanti di akhirat
denganku, kata Rasulullah, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Bapak dan Ibu, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Carilah keberkahan dari acara seperti ini, sehingga kemudian kita betul-betul dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang benar itu dari Allah, dan apapun yang salah, ada kekhilafan, itu adalah kesalahan dan keterbatasan saya. Saya mohon maaf dan berterima kasih. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak baik, tetapi saya ingin menyampaikan ilmu, bukan cuma sekedar sesuatu yang tidak baik. Bapak dan Ibu, kita hidup sebentar lagi, kita punya jatah hidup sebentar lagi. Jangan disia-siakan. Teruslah, ilmu yang saya sampaikan bisa kita amalkan. Taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Rasulullah, sujudnya yang benar, salatnya yang benar, banyak bersalawat kepada Nabi, akhlaknya bagus, dan kemudian merawat anak-anak yatim. Kemudian yang terakhir, bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan penuh kesabaran. Itulah orang yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mendoakan sahibul hajah Bapak Agus Safruddin dan Ibu Ike Fitriani yang insya Allah akan melaksanakan umroh pada tanggal 8 November sampai 23 November, sekitar setengah bulan di Mekah dan di Madinah. Kita doakan mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan dalam umrohnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartab wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa sahhil umura ya Allah. Ziarata sahibil haja Agus Supriyanto wa Ika Fitrianti ila Makkatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah. Yassir wa sahhil umurahum ziaratakum ya Allah ila Makkatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ببركة الفاتحة. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.